Kita sudah ada di minggu yang ke-6 dari campaign kita, gitu ya, 40 Days of Prayer and Fasting. Nggak terasa kita sudah ada di hari yang ada yang ingat hari ke berapa? Hari yang ke-35 ya. Saya dengan teman-teman small group saya waktu awal-awal campaign ini, kita semua sama-sama gitu ya. Ini satu challenge yang cukup luar biasa buat setiap kita. Puasa gitu 40 hari gitu kan. Dan kita selalu bikin bercandaan gitu di small group saya. Kita selalu bilang setiap kali kita pertemuan kita bilang tinggal 2 hari lagi hari kemenangan gitu ya. Padahal itu baru awal-awal gitu ya, baru minggu pertama, baru minggu kedua. Tapi kita selalu bilang 2 hari lagi hari kemenangan gitu. Dan ternyata hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-35. Jadi tinggal 5 hari lagi menuju hari kemenangan. Tepuk tangan dong buat semua Anda yang saat ini join dalam campaign kita. Iya, 5 hari lagi gitu ya, luar biasa. Dan kalau saudara punya kesaksian gitu ya selama mengikuti campaign ini di dalam small group Anda punya pokok-pokok doa yang selama ini Anda gumulkan kemudian Tuhan jawab dan Anda mau menjadi kesaksian, jangan ragu gitu ya, nanti infokan ke Galilea Admin atau ke saya, nanti kita akan rekam, kita akan tampilkan di media sosial biar kesaksian saudara menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Saya kira percaya pasti ada gitu ya, pasti ada yang punya kesaksian, pasti ada yang doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama gitu ya mengenai doa untuk terobosan. Sama-sama katakan, doa, yes, praying for a breakthrough gitu ya. Apa maksudnya? Nah, terobosan itu berasal dari akar kata terobos yang adalah suatu tindakan aktif untuk menembus satu penghalang atau rintangan atau mendobrak sesuatu barisan musuh sehingga kita mencapai keberhasilan. Itu arti dari kata terobosan. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan hidup, ada badai, ada kelemahan-kelemahan kita yang nampak, masalah hidup yang seolah-olah nggak ada jalan keluarnya. Kita cari secara maksimal apapun caranya untuk keluar dari masalah kita, tapi kita nggak menemukan jalan keluar. Seringkali kita mengalami masalah-masalah seperti itu. Kita melewati masalah ini, kita terjatuh, kita berusaha bangkit, tetapi kemudian badai itu menjatuhkan kita lagi sampai ke titik terendah dari kehidupan kita. Kita lelah, kita capek dengan bebannya, kita hampir menyerah, dan di saat seperti itu, kita butuh terobosan, kita butuh dobrakan. Sehingga beban yang tadinya ada di punggung kita akhirnya bisa terlepas. Kita bebas, kita bisa berjalan lagi, betul? Dan faktanya, ini faktanya setiap manusia tidak terlepas siapapun itu butuh yang namanya terobosan. Setiap kita butuh terobosan di dalam hidup kita. Orang-orang yang sakit mereka butuh terobosan untuk sembuh. Orang yang punya masalah pribadinya, punya sakit di dalam dirinya, dia butuh terobosan untuk bisa pulih. Orang yang sedang berduka cita butuh terobosan untuk punya sukacita. Amin. Orang yang sedang mengalami masalah dengan finansialnya, dia butuh juga terobosan. Sehingga finansialnya menjadi baik lagi. Orang yang sedang bekerja pun dia butuh terobosan. Untuk menjadi bukan sekedar pekerja yang biasa-biasa saja, tapi jadi pekerja yang luar biasa, yang disayangi sama bosnya. Amin. Dan orang yang punya usaha, bisnis juga butuh terobosan. Bisnisnya harus besar, harus berhasil. Bahkan orang yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja, mereka juga butuh terobosan. Bukan sekedar orang atau bukan sekedar pelayan yang biasa-biasa saja. Tapi pelayan yang dikasihi Tuhan. Yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Itu yang kita perlukan. Selama kita masih hidup, kita perlu yang namanya terobosan. Katakan ke kiri kanannya bilang, kamu butuh terobosan. Katakan juga sama-sama saya juga gitu ya. Kita juga butuh. Iya. Kita semua butuh terobosan dalam hidup kita. Nah, ini yang penting untuk diketahui, bahwa terobosan dalam kehidupan kita tidak datang begitu saja.
kita duduk diam-diam saja kemudian terobosan itu datang, enggak seperti itu. Tetapi terobosan datang ketika kita mencarinya. Terobosan datang kalau kita mencarinya. Ketika kita sadar bahwa kita perlu terobosan dalam hidup kita cari. Kita cari Tuhan, kita cari pertolongan Tuhan dan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Gimana caranya? Dengan berdoa. Dengan berdoa. Yeremia 29 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Apabila kamu mencari aku, garis bawahi ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kalau kita mencari, kita akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tadi kita sudah bahas bahwa ada begitu banyak masalah, persoalan dalam hidup kita yang seolah tidak ada jalan keluarnya dan sulit untuk dipecahkan. Kita berpikir dengan teliti, kita cari tahu gimana caranya bisa keluar dari persoalan itu, tapi gak pernah menemukan caranya. Kenapa? Karena kita cari dengan caranya manusia. Kita cari, kita usahakan untuk menemukan jalan keluar dari masalah di hidup kita dengan cara kita sendiri. Pemikirannya manusia. Tetapi ada banyak masalah ternyata tidak bisa dipecahkan dengan cara kita. Dengan cara manusia. Bukan dengan cara manusia tetapi dengan supernaturalnya Tuhan. Apa maksudnya supernaturalnya? Yaitu ada tindakan Tuhan untuk turun tangan memecahkan masalah kita. Yang gak bisa diselesaikan dengan cara-cara manusia. Nah kita akan belajar hari ini dari Daniel. Daniel adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan kita akan fokus pada Daniel pasal yang ke-9. Di situ Daniel memberikan contoh bagaimana dia berdoa untuk suatu terobosan. Dan ini sedikit background mengenai Daniel adalah dia seorang yang ketika masih muda, ketika diperkirakan umur 15 tahun, dia berada di masa kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda runtuh, hancur, masuk ke pembuangan, termasuk Daniel dibawa ke Babel pada waktu itu. Orang-orang Israel semua habis, tidak ada yang punya kuasa, tidak ada kerajaannya lagi, tidak ada tanah milik mereka sendiri. Mereka dibuang ke Babel, orang-orang itu menjadi budak, ada yang menjadi pekerja, termasuk Daniel, tetapi Tuhan memakai Daniel dengan sangat luar biasa, sehingga dia mencapai posisi orang nomor 2 di kerajaan Babel pada waktu itu. Orang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan di pasal yang ke-9 ini Daniel berdoa untuk suatu terobosan bagi bangsanya. Dia berdoa, menaikkan doa permohonannya kepada Tuhan untuk kebebasan bangsanya. Setelah 70 tahun lamanya bangsanya berada di dalam pembuangan. Itu doa terobosan yang dinaikkan oleh Daniel pada waktu itu. Dan dari situ kita akan belajar sama-sama ada 6 langkah di mana Daniel memohon kepada Tuhan untuk terobosan dan kita akan pelajari sama-sama satu persatu. Are you ready? Siap? Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah membiarkan Tuhan berbicara kepada Anda, kepada kita sebelum kita berbicara kepadanya. Membiarkan Tuhan berbicara terlebih dahulu kepada setiap kita sebelum kita menyampaikan permohonan kita, sebelum kita menyampaikan doa kita. Maksudnya apa? Yaitu kita mempelajari firman-Nya, mengenal firman-Nya. Di ayat yang kedua, kita lihat hari ini kita akan belajar sama-sama dari Daniel pasal yang ke-9. Dan kita lihat ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Dari ayat yang kita baca ini dikatakan Daniel itu menyelidiki firman Tuhan. Sebelum dia berdoa, sebelum dia menyampaikan permohonannya, dikatakan Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Dia memperhatikan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, doa yang efektif, doa yang membawa kepada terobosan, kita harus mengenal dulu apa isi hati Tuhan. Kita harus kenal dulu firman Tuhan tersebut. Kita tahu dulu apa isi hatinya. Dan semakin banyak kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka semakin banyak doa-doa kita yang akan dijawab Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dengan mengenal firman Tuhan, kita tahu isi hatinya.
Kita tahu kemana Tuhan akan bawa kehidupan kita. Doa-doa kita akan didasarkan oleh firman Tuhan. Bukan sekedar apa yang kita mau. Dengan membaca firman Tuhan kita tahu janjinya. Apa yang Tuhan janjikan buat kita. Buat kehidupan kita. Kita tahu apa yang mau kita sampaikan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, kita mengenal firman-Nya, pastinya apa saja yang akan kita minta Tuhan akan berikan. Apakah maksudnya benar-benar segala sesuatu, apa saja, apapun itu? Iya, jawabannya iya, Tuhan akan berikan segala sesuatu. Tetapi ketika kita mengenal firman Tuhan, apa sajanya kita pasti akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Doa yang kita panjatkan pasti akan dilandasi dengan firman Tuhan. Gak mungkin kita akan berdoa, Tuhan musnahkan semua musuh-musuhku, biar mereka mati semua di neraka. Kira-kira apakah kita akan berdoa seperti itu? Padahal kita mengenal firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Permintaan kita gak akan seperti yang tadi. Biar aja semua orang yang membenci saya mereka masuk neraka gitu kan. Gak mungkin seperti itu. Karena kita kenal firman Tuhan yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kita tahu gimana kita harus berdoa. Kita tahu apa yang kira-kira Tuhan mau kita doakan. Karena kita mengenal firman Tuhan ya, amin. Itu yang pertama, biarkan Tuhan berbicara kepada kita sebelum kita berbicara kepada Tuhan, amin. Yang kedua, kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Ini di ayat yang ke-3a kita lihat ya, di Daniel 9 ayat yang ke-3a dikatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Kita mau garis bawahi kata mengarahkan mukaku, pandanganku. Mengarahkan muka artinya fokus kita, pikiran kita, hati kita, sepenuh hidup kita hanya mengarah kepada Tuhan. Amin. Orang yang fokus perhatiannya, dia juga akan tekun mencari. Dikatakan dia akan tekun mencari sampai menemukan. Amsal 8 ayat yang ke-17. Hari ini kita akan banyak buka Alkitab gitu ya. Jadi simak sama-sama. Ada catatannya, nanti bisa dicek kembali. Amsal 8 ayat yang ke-17 dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun, katakan sama-sama, tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Orang yang memfokuskan pikirannya, matanya, pandangannya, pasti dia akan tekun. Satu ayat lagi, Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini adalah pencarian yang sangat-sangat serius. Fokus mencari Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tekun dalam mencari dan kemudian dikatakan dengan segenap hati. Apakah ini menjadi hal yang mudah kita lakukan? Enggak. Ya. Jawabannya adalah enggak. Ini hal yang mungkin untuk generasi sekarang menjadi tantangannya tersendiri. Generasi sekarang punya perbedaan dengan generasi yang mungkin sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu. Orang-orang di masa lalu mereka bisa berdoa selama 1 jam dengan segenap hati mereka, berlutut sampai lututnya ada bekasnya, berdoa kepada Tuhan. Tetapi zaman sekarang baru 15 menit memejamkan mata, notifikasi di handphone mulai berbunyi. Kring. Apa yang terjadi? Apakah kita tetap menggunakan lutut kita untuk berdoa? Atau kita mulai, ambil dulu handphone ya. Mungkin ini penting nih, kayak ini penting gitu ya. Ini bisnis gitu, ini penting. Saya harus cek dulu. Tantangannya beda. Orang dulu mungkin mereka nggak ada distraksinya. Orang-orang dulu bisa baca firman Tuhan dengan sangat lama. Berpasal-pasal, berjam-jam dia baca firman Tuhan. Bahkan dimemorize, diingat, dihafalkan. Zaman dulu saya sekolah minggu, saya disuruh hafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Ada yang mengalaminya juga, kita baca firman Tuhan, kita ingat. Makanya sekarang mungkin ada yang masih membekas gitu ya ingatannya. Tapi generasi sekarang sulit sekali membaca firman Tuhan dalam waktu yang lama. Baru buka, sekarang baca udah bukan di Alkitab fisik gitu ya. Baca di handphonenya.
Baru buka handphone, buka 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, muncul pop up notifikasinya. Betul? Akhirnya buka dulu, oh ini postingan Instagram saya kayaknya di like sama seseorang nih. Saya harus cek dulu, saya harus lihat dulu siapa nih yang kasih komen. Kayaknya penting ini, saya harus balas dulu. Kita nggak bisa fokus. Kita sulit fokus. Bilangnya sebentar, entar dulu deh buka dulu Instagramnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Scrolling gitu ya, sampai nggak ada waktunya gitu ya. Ternyata sudah lewat waktunya untuk membaca firman Tuhan. Generasi sekarang tantangannya seperti itu. Kita punya tantangan yang cukup berat untuk fokus, mengarahkan pandangan kita, mencari Tuhan dengan tekun, dengan segenap hati kita. Kalau kita mau berdoa untuk suatu terobosan, perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk memfokuskan hidup kita, pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Ayo belajarkan fokus. Ibrani 11, ayat yang ke-6b dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau dikatakan kita mencari Dia dengan sangat sungguh-sungguh, ada upah yang Tuhan akan berikan atas kesungguh-sungguhan kita. Kita mau punya terobosan di kuliah kita, di sekolah kita, cari Dia dengan serius. Akan ada upah yang Tuhan berikan. Dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, hubungan kita, permasalahan-permasalahan hidup kita, terobosan di hidup kita, cari Tuhan dengan serius, maka Dia akan memberikan upah atas keseriusan kita. Yang ketiga kita lihat, ekspresikan kerinduan-kerinduan Anda dengan perasaan. Ekspresikan keinginan Anda, permohonan Anda dengan perasaan. Ini juga penting. Mengekspresikan segala sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan, kita bawa dengan perasaan. Kita nggak berdoa, kita tidak berdoa tanpa perasaan, gitu ya. Jangan sampai kita berdoa seperti itu. Kalau berdoa, Tuhan saya mau makan, saya mau tidur, pokoknya Tuhan pasti berkati saya, amin. Kira-kira kalau kita berdoa seperti itu, ada perasaan gak yang kita taruh dalam doa kita? Ada emotion gak yang kita taruh di dalam doa kita? Daniel mengajarkan hal yang berbeda. Di ayat yang ketiga yang tadi, sama dikatakan, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Kata bermohon itu menunjukkan suatu hal yang kayak, please God gitu ya. Tolong Tuhan, emosinya dikeluarkan oleh Daniel. Bahwa dia menunjukkan perasaannya, dia benar-benar mau Tuhan menjawab doanya. Di ayat yang keempat A juga dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku. Di dalam terjemahan The Message dikatakan, I pour out my heart, bearing my soul to God. Pernahkah kita berdoa seperti ini? Dikatakan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Aku membawa jiwaku sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doaku. Atau kita hanya berdoa seperti yang tadi di awal. Tuhan saya mau makan, Tuhan saya mau tidur, saya tahu Engkau menjawab doa saya tahu Engkau mengasihi saya, amin. Atau kita mengatakan Tuhan, saya bawa hidup saya sepenuhnya, saya nggak tahu lagi kepada siapa saya harus mengandalkan, tapi saya mau menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Itu artinya kita berdoa dengan perasaan, menaikkan syukur kita dengan perasaan, permohonan kita dengan perasaan. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang satu-satunya sanggup menjawab doa kita. Kapan terakhir kita berdoa dengan perasaan? Kapan terakhir kita berdoa dengan kejujuran hati kita? Kapan terakhir kali mungkin kita berdoa dengan air mata? Tuhan, gak ada lagi nih cara lain, saya harus kemana untuk memecahkan masalah saya. Saya cuma cari di dalam Engkau. Waktu Hana berdoa, ketika dia diejek oleh suaminya, oleh orang-orang banyak, karena tidak mempunyai anak, dikatakan Hana berdoa dengan air mata. Seperti orang gila dikatakan. Karena dia benar-benar mencari Tuhan dengan perasaannya, dengan kejujuran hatinya. Dan dikatakan apa? Tuhan jawab
Tuhan dengar tangisan dari Hana. Seperti itu juga ketika Daniel berdoa, dia memohon kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ayo belajar berdoa dengan keseriusan, artinya dengan mencurahkan perasaan kita. Nah, ini juga masuk yang keempat, yaitu ketika kita berdoa untuk suatu terobosan, dikatakan kita harus mendemonstrasikan keseriusan Anda, keseriusan kita. Tuhan tanya, apakah kamu benar-benar membutuhkan terobosan ini? Atau kamu cuma sekedar berdoa saja? Ini perlu menunjukkan keseriusan. Daniel menunjukkan keseriusannya. Dikatakan, dia mengarahkan mukaku, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Dikatakan apa? Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel menunjukkan keseriusannya dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung. Apa kita juga harus seperti itu? Artinya mengenakan kain kabung? Mungkin enggak lagi di zaman sekarang, tetapi arti dari mengenakan kain kabung itu suatu tanda kesedihan. Suatu tanda bahwa fokusnya hanya pada kesedihan itu. Artinya kita menunjukkan benar-benar kita serius fokus pada hal yang sedang kita doakan. Pada hal yang sedang kita naikkan kepada Tuhan. Menunjukkan keseriusan kita. Alkitab mencatat ada beberapa orang yang mencari pertolongan Tuhan untuk suatu terobosan. Bukan sekedar dengan doa saja. Atau dengan ngobrol saja pada Tuhan. Tetapi dikatakan dia berdoa dan berpuasa. Bahkan termasuk Daniel yang barusan kita baca. Dia berpuasa. Yang lainnya ada Esther. Yang ketika itu juga mencari perkenanan dari Raja Ahasiweros pada waktu itu. Dia tahu ini hal yang sulit sekali untuk mendapatkan jawaban. Tapi dia mulai mengajak orang-orangnya untuk sama-sama berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Artinya apa? Dia menunjukkan keseriusannya bahwa benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya pernah bahas juga mengenai Nehemia. Ketika dia mau juga menghadap raja untuk boleh diizinkan membangun kembali tembok Yerusalem dan kota Yerusalem. Sebelum dia melakukan itu, sebelum dia menghadap raja, Nehemia mulai dengan doa dan puasa. Dia tahu bahwa saya harus serius mengatakan doa ini kepada Tuhan. Orang-orang ini benar-benar menunjukkan keseriusannya bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Kita gak akan bahas secara detail mengenai puasa gitu ya, karena Anda dan saya kita sudah melewati 35 hari. Gitu ya, sudah waktu yang cukup panjang. Tapi buat rekan-rekan yang mungkin belum memahami apa itu puasa, mengapa kita harus puasa, ada guideline book gitu ya, yang sudah dibagikan. Barusan saya bagikan juga di grup. Anda yang butuh bisa request juga nanti ke Galilei Admin. Di sini dijelaskan apa itu puasa, mengapa kita harus puasa, apa pentingnya puasa, dan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab siapa saja yang berpuasa untuk terobosan dalam kehidupan mereka. Ada kuasa yang luar biasa kalau kita berdoa disertai dengan puasa. Amin. Belajar untuk mendemonstrasikan keseriusan kita dalam mencari Tuhan. Kita lihat yang kelima. Yang kelima adalah bersyukur untuk kasih dan janji-janjinya. Katakan sama-sama, bersyukur. Yes. Alkitab mengatakan ketika engkau berdoa meminta sesuatu, berdoalah dengan sikap penuh pengucapan syukur. Dalam Filipi 4 juga dikatakan seperti itu. Berdoalah dengan penuh pengucapan syukur. Dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Daniel juga menunjukkan sikapnya yang benar ketika dia berdoa. Dia menyatakan rasa syukurnya. Di ayat yang keempat dikatakan, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Kemudian di ayat yang ke-9 juga dikatakan, ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap dia. Daniel menyatakan rasa syukurnya. Karena Tuhan sudah mengasihinya terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan pengampunannya terlebih dahulu. Bahkan ketika bangsanya, ketika dia dikatakan mungkin kami tidak setia. Mungkin kami melakukan kesalahan. Mungkin kami melakukan dosa. Tapi Daniel menyatakan dalam doanya, aku mengucap syukur buat kasih setiamu. Untuk rasa sayang yang engkau tunjukkan. Untuk pengampunan
yang Engkau berikan. Daniel menyatakan rasa syukur tersebut dan ini penting. Seberapa sering kita menyatakan rasa syukur di dalam doa kita? Apakah doa-doa yang kita naikkan hanya sekedar permintaan-permintaan kita? Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya perlu ini, Tuhan saya mau Engkau melakukan ini, Tuhan saya mau Engkau jadi seperti ini. Atau kita berdoa karena kita ingat untuk apa yang sudah Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Itu rasa syukur. Ketika kita memulai doa, mengcover seluruh doa kita dengan rasa syukur. Oh ya Tuhan, Engkau sudah tolong saya ketika saya ada di lembah kekelaman. Dan saat ini, saya tahu Engkau pasti juga akan menolong saya. Doanya dilandasi oleh rasa syukur. Bukan sekedar permintaan-permintaan. Bukan sekedar curhatan-curhatan apa yang kita alami. Hal-hal tidak enak yang kita alami. Berdoa dengan rasa syukur. Dan mari kita lihat ini yang terakhir. Langkah yang keenam, bagaimana berdoa untuk suatu terobosan. Dikatakan dengan rendah hati, akui dosa-dosa Anda. Dengan rendah hati kita mengakui setiap kesalahan, setiap kelalaian, kekurangan, kelemahan yang ada dalam diri kita. Dikatakan dengan apa? Dengan rendah hati. Kadangkala ego kita menutup mata hati kita untuk mengakui kelemahan kita. Oh Tuhan, saya nggak salah. Ini bukan saya yang salah. Ini dia yang salah. Kita menyalahkan orang lain. Oh Tuhan, ini bukan salah saya. Ini karena Engkau yang nggak tolong saya. Makanya saya jadi seperti ini. Ego kita menutupi mata hati kita untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Di dalam doanya Daniel mengatakan ini, agak sedikit panjang tapi mari kita simak. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengar suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Daniel mengatakan seperti ini, Tuhan memang kami gak layak mendapat berkat-Mu, kami gak layak mendapatkan pertolongan-Mu, kami gak layak sebenarnya menaikkan doa kami, tetapi kami menyerahkan diri kami, dikatakan apa, kekurangan kami, kelemahan kami, hal-hal yang mungkin jauh dari sempurna bagi Engkau, tetapi kami serahkan seluruh hidup kami hanya pada kasih karunia Tuhan. Hidupnya doanya hanya dilandasi dengan kasih karunia Tuhan. Kita nggak layak menaikkan doa syukur kita, doa permohonan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kenapa kita ada dan berdoa adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Daniel dalam doanya. Kita berdoa bukan karena siapa kita atau apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kita berdoa karena kasih karunia Tuhan, grace, anugerahnya. Di ayat yang ke-18 juga dikatakan, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ingat, bukan jasa-jasa. Bukan apa yang kita lakukan, bukan karena siapa kita, tetapi karena kasih sayangnya Tuhan yang sudah terlebih dahulu ada buat saya, ada buat Anda, ada buat kita. Ketika menyampaikan doa kita harus belajar untuk mengakui, Tuhan saya punya kesalahan, saya banyak sekali kesalahan, banyak hal-hal yang mungkin tidak terampunkan. Tetapi saya tahu Tuhan bahwa hidup saya dilandasi oleh kasih karunia Engkau.
Hidup saya sudah ditebus oleh Engkau dengan darah yang mahal yang Tuhan curahkan untuk memberikan keselamatan kepada saya. Itu doa yang begitu tulus, dengan rendah hati mengatakan seperti itu. Kita lihat apa jawaban Tuhan terhadap doa Daniel. Di ayat yang ke-20 sampai yang ke-23, agak panjang juga, mari kita simak kembali. Ini jawaban Tuhan atas doa Daniel. Sementara aku berbicara dan berdoa. Saya mau garis bawahi dulu kata ini. Sementara aku berbicara dan berdoa, artinya Daniel gak berdoa satu kali. Daniel gak cuma satu kali berdoa gitu, Tuhan saya mau bangsa saya dibebaskan, selesai. Enggak, bukan seperti itu. Doa yang dinaikkan oleh Daniel itu terus menerus. Bertahun-tahun, bahkan dikatakan sampai 70 tahun. Dia terus berdoa berkali-kali meminta terobosan Tuhan. Artinya apa? Ketika dia berdoa terus menerus, tidak hanya satu kali, itu menunjukkan keseriusan Daniel untuk memohon terobosan dari Tuhan. Kita lanjut ya. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatanku. Sekali lagi garis bawahi kata engkau sangat dikasihi. Ketika Daniel menyampaikan doanya, bahkan baru pertama kali Daniel menyampaikan permohonan yang dikatakan apa? Tuhan sudah menjawab, aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi Daniel. Jawabannya luar biasa. Tuhan gak tinggal diam. Tetapi Tuhan dikatakan sejak awal Daniel berdoa, Tuhan sudah mengasihi dia. Tuhan sudah tahu isi hatinya. Tuhan sudah kenal dengan permohonannya. Doa Daniel adalah doa untuk terobosan yang sangat alkitabiah. Doa untuk menggerakkan hati Tuhan yang sepertinya tidak ada jalan keluar dalam hidup kita. Tetapi kita butuh secara supernatural untuk ditolong Tuhan. Sesuatu yang terlihat tidak mungkin di mata manusia, tetapi menjadi mungkin di mata Allah. Amin. Itu 6 hal, 6 langkah yang kita pelajari. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita sebelum kita berbicara kepada Tuhan. Mari kita belajar juga fokuskan perhatian kita. Kita belajar mengekspresikan setiap kerinduan kita dengan perasaan. Yang keempat, kita belajar untuk mendemonstrasikan keseriusan kita. Kita bersyukur untuk kasih dan janji-janjinya. Dan yang keenam, kita dengan rendah hati mengakui setiap dosa-dosa kita, setiap kelemahan kita. Ketika kita berdoa seperti ini, Tuhan akan katakan hal yang sama seperti yang Dia katakan kepada Daniel. Aku sangat mengasihimu, aku sudah mengetahui segala keluh kesahmu, aku tahu kelemahanmu, dan aku akan menolongmu. Amin. Terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang gak mungkin bagi Allah itu akan mungkin bagi setiap kita yang percaya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.